Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada kajian online ini untuk melanjutkan kajian kita mengenai sirah Nabi besar Muhammad SAW yang akan dibimbing oleh Ustadz Daniel Barkah. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, suri teladan kita, tuntunan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan mungkin teman-teman yang sedang proses join kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Untuk malam ini tema akan melanjutkan dakwah jariyah. Subtopiknya dakwah jariyah makin gencar. Kelihatannya makin seru nih. Jadi mungkin saya persilakan kepada Ustadz Daniel untuk kajiannya. Tafadhol. Afwan Ustadz, di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah, berdiskusi ria. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa menjadi wasilah bertambahnya ilmu, bertambahnya informasi, dan semakin mengenal Nabi Muhammad SAW, sehingga semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, teman-teman yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan tema yang kemarin ya, berkaitan dengan dakwah jahriyah. Dari awal itu ketika membuka dakwah jahriyah itu kaitan dengan proses dakwah jahriyah, yakni tentang panggilan Nabi Muhammad dari Bukit Sofa, penolakan Abu Lahab, kemudian yang keduanya membangun rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, tantangan, cobaan, perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap dakwah jahriyah Nabi SAW. Dari mulai negosiasi dengan Abu Thalib sampai pada deal-dealan kekuasaan dengan Nabi Muhammad SAW, sampai pada intimidasi teror terhadap Nabi, sampai pada intimidasi terhadap para sahabat Nabi, baik dari kalangan bangsawan, terlebih lagi dari para budak atau hamba sahaya yang notabene sudah masuk Islam saat itu, mengalami banyak bentuk intimidasi dari orang-orang Quraisy. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di poin ini kita akan lanjutkan. Jadi dakwah jahriyah sekalipun dengan tantangan yang tadi sudah disebutkan, dari Nabi Muhammad yang diteror, kemudian diperlakukan secara tidak baik oleh orang-orang Quraisy, kemudian tokoh-tokoh muslim yang lain pun, misal Abu Bakar, Utsman mengalami hal yang sama, terlebih lagi para hamba sahaya yang mengalami nasib jauh lebih parah, lebih buruk, karena mereka tidak di-backup oleh kabilah yang kuat, kabilah yang mapan, akhirnya mereka sampai pada sebagiannya itu meregang nyawa. Kemarin itu sempat disinggung bapaknya Ammar bin Yasir, yakni Yasir, kemudian ibunya yang bernama Sumayyah, kemudian Khobab bin Arad yang juga mengalami hal yang sama. Kemudian mungkin yang paling populer itu Bilal bin Rabah yang disiksa sampai telanjang dada, dijemur di tengah panas matahari, digencet pakai batu, dicambukin pula gitu, dalam rangka membuat Bilal bin Rabah menjadi murtad
tetapi ternyata bila dirubah tetap komit dengan nilai-nilai tauhid atau la ilaha illallah. Itu gambaran yang kemarin. Jadi dakwah jahriyah itu semakin mendapatkan tantangan seperti tadi, justru semakin gencar dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ritmenya itu makin panas tantangannya, makin kenceng dakwahnya. Saya rasa mungkin untuk konteks sekarang agak perlu dianalisa lebih lanjut teknis ini, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwa tantangan semakin dahsyat, justru dakwah semakin kenceng. Kalau ibarat main basket itu makin besar dorongan ke bawah, maka mentalnya makin kenceng. Jadi itu kaidah dakwah. Makin ditekan, makin semarak, makin dipinggirkan, makin kenceng dakwahnya. Itu karakter dakwah jariyah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lakukan. Sampai nanti pada akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, gerakan ini harus berbanding lurus dengan kesiapan SDM-nya. Dakwah jariyahnya makin gencar. Tapi kalau SDM-nya tidak mampu untuk mengemban hal itu, maka opsi 2, opsi 3 dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah itu tidak lantas harus hitam putih. Ada kalanya dakwah itu ketika gencar, kenceng, ada kalanya dakwah itu harus mundur teratur untuk membuat langkah-langkah strategis supaya bisa maju beberapa langkah ke depan. Jangan sampai maju, terpuruk, kalah, dan hilang. Makanya kaidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan dalam proses dakwah itu mundur dulu beberapa langkah ke belakang agar supaya langkah-langkah ke depan jauh lebih pasti, jauh lebih tepat, dan jauh lebih memungkinkan secara hasil. Makanya ini perlu analisa lebih lanjut. Tantangan makin besar, perlawanan makin dahsyat. Beberapa mundur ke belakang tidaklah menjadi sebuah aib. Kadangkala mundur adalah bagian dari strategi untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang jauh lebih besar. Jadi ini nanti ada opsi yang kedua, opsi yang ketiga, manakala dakwah itu ditentang habis-habisan atau diperlakukan secara intimidatif orang-orang yang lemah oleh orang-orang Quraisy. Nanti ada opsi 2, opsi 3. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya opsi itu bernama hijrah ke Habsyah. Opsi itu namanya hijrah ke Habsyah. Jadi pindah itu, meninggalkan arena dakwah itu tidak lantas dihukumi kalah. Meninggalkan ring dakwah, arena dakwah bisa jadi bagian dari strategi atau cara menuju kemenangan. Jadi ini perlu dipahami lebih lanjut. Ini mohon maaf kalau ada gangguan. Ada yang ngamen. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ini, mohon maaf. Teman-teman yang Allah muliakan, konteks dakwah jahriyah ini dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam aspek mengenakan Al-Quran. Jadi di antara salah satu item dakwah jahriyah adalah mempublikasikan, membumikan Al-Quran. Jadi dalam obrolan para sahabat, itu kata para sahabat, demi Allah, orang-orang Quraisy itu suka sekali dengan bacaan Quran. Suka sekali dengan bacaan Quran. Mereka biasa mendengarkan bacaan Al-Quran secara nguping-nguping dengar gitu, Pak. Nah, kata para sahabat, mereka belum dengar langsung secara jahar, secara lugas, secara lebih terbuka itu di depan umum. Itu yang kemudian difahami oleh para sahabat. Sehingga perlu adanya sebuah upaya di mana upaya tersebut Al-Quran dibaca secara lugas, secara terbuka. Dan itu di hadapan para orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy. Nah, teman-teman ini Allah muliakan, kita pahami bahwa cara ini adalah cara untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka membumikan Al-Quran. Namun permasalahannya adalah siapa yang berani, siapa yang mampu untuk turun ke hadapan, turun ke gelanggang, membacakan Al-Quran sehingga mendapatkan feedback nanti dari mereka, entah penerimaan ataupun penolakan. Maka teman-teman yang Allah muliakan, muncullah tokoh namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tampil sebagai orang yang mampu menanggung resiko untuk membacakan Al-Quran. Dan ini resikonya besar, karena bisa jadi resikonya adalah mati.
Dan Abdullah bin Mas'ud secara nasab, secara kabilah bukan orang terpandang. Beliau ini bukan orang terpandang, bukan orang yang secara nasab masuk kategori bangsawan lah gitu untuk konteks orang-orang Quraisy. Tapi punya keberanian cukup tinggi. Terlebih lagi Abdullah bin Mas'ud punya kekurangan, teman-teman yang Allah muliakan. Di antara kekurangannya adalah kakinya Abdullah bin Mas'ud ini apa ya? Mungkin ceper ya. Ceper itu kelihatan kecil gitu. Sampai suatu hari Abdullah bin Mas'ud pernah naik ke sebuah pohon, kemudian tampaklah kelihatan betisnya itu kurus kering, sampai diketawain dan inilah agak dibully begitu dalam tanda petik. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat aktivitas sahabat yang ngebully, kata Nabi, demi Allah kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat ketimbang gunung Uhud sekalipun. Jadi ini Nabi sebagai sosok yang tidak setuju dengan adanya aktivitas bullying ya. Jadi kalau sekarang sudah ada penolakan dengan aktivitas bully, di zaman Nabi sudah ada bahwa aktivitas bully memang tidak dibenarkan dan tidak ada kaidahnya dalam agama Islam. Contoh kasus paling jelas adalah Abdullah bin Mas'ud ketika orang-orang atau dalam kurung sahabat menertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud. Ini langsung ditentang oleh Nabi, dikoreksi oleh Nabi karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini berani membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang. Beliau datang ke Ka'bah, ke samping Ka'bah, dan saat itu orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sekitaran Ka'bah. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran ayat demi ayat di sekitar Ka'bah, dan itu otomatis didengar oleh orang-orang Quraisy. Dan saya perlu tegaskan dulu teman-teman ya, orang-orang Quraisy ini suka dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan ini, mereka suka dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, dalam tanda petik cinta. Kenapa? Karena mereka sangat menghargai dan sangat menghormati yang namanya syair. Jadi bagi mereka, kalau ada bacaan dan kualitasnya tinggi, dengan kualitas syair yang sangat tinggi, mereka sangat welcome, sangat suka, sangat cinta. Dan Al-Quran tampil seperti itu. Di mana Al-Quran tampil sebagai redaksi yang penuh dengan nilai sastra yang tinggi, yang sangat tinggi, sehingga orang-orang Quraisy suka curi-curi dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dibacakan langsung oleh Abdullah bin Mas'ud di Ka'bah di hadapan orang-orang Quraisy sampai mereka mendengar langsung bagaimana bacaan Quran di hadapan di depan Abdullah bin Mas'ud. Mereka mendengarkan, tetapi dengan suasana batin yang tidak senang. Dan ini ekspresi bukan ketidaksenangan mendengarkan Quran, tapi yang mereka tolak adalah kehadiran Abdullah bin Mas'ud yang terlalu berani menampakkan nilai-nilai Islam, menampakkan ajaran-ajaran Islam di hadapan orang-orang Quraisy, dan itu melukai ajaran, melukai keyakinan mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini konteks ini jadi jadi frontal lah gitu ya, sikap frontal yang dilakukan oleh oleh kaum muslimin dalam kurung Abdullah bin Mas'ud dalam rangka dakwah Islamiyah di hadapan orang-orang Quraisy. Jadi kalau ada aktivitas yang frontal di tengah-tengah masyarakat, pada akhirnya dibenarkan. Jadi tidak semua aktivitas frontal itu salah. Toh Abdullah bin Mas'ud berani menampakkan nilai-nilai Islam di hadapan orang-orang Quraisy demi mensyiarkan agama Islam. Jadi ya cara-cara frontal ada benarnya lah. Walaupun kemudian ya mungkin tidak semuanya dalam setiap keadaan dibenarkan. Tentu ada episodenya, ada aspek-aspek yang kemudian harus dipahami lebih lanjut. Tetapi aktivitas frontal ada itu kaidahnya dalam agama. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya orang-orang Quraisy ya gelisah dengan bacaan. Padahal yang dibaca itu ayat-ayat yang sebetulnya sejuk ya, surat Ar-Rahman itu dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, akhirnya melahirkan respon yang menggila dalam petik dari orang-orang Quraisy, sampai Abdullah bin Mas'ud ini dikeroyok, dihajar, babak belur itu, sampai orang-orang Islam berhamburan datang membela Abdullah bin Mas'ud. Ini saking epiknya ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud dan sikap orang-orang Quraisy yang terlalu parno dengan bacaan Al-Quran. Jadi ada ironinya lah. Mereka menerima bacaan Quran sebagai sastra yang sangat indah, yang sangat baik, tapi mereka tidak suka. Karena dalam tanda petik orang-orang Quraisy, ini Abdullah bin Mas'ud sudah lancang membacakan Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai Islam,
di hadapan orang-orang Quraisy yang secara isi, secara konten itu agak menyerang ya, agak menyerang apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy. Terutama menghadirkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan nama yang tidak dikenal oleh orang-orang Quraisy. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail bin Amr, tokoh Quraisy, kata mereka, tolong ganti Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena demi Allah kami tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Ganti jadi Bismika Allahumma. Itu redaksi dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi Bismika Allahumma jadinya. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka tidak suka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan surat Ar-Rahman ada kalimat Ar-Rahman. Dan itu menyinggung keyakinan orang-orang Quraisy. Siapa itu Ar-Rahman? Sampai Ar-Rahman dan seterusnya ya, Allamal Quran dan seterusnya, sampai mereka tersinggung. Siapa itu Ar-Rahman? Punya kekuatan apa? Kok bisa membuat syair sedemikian indah? Itu yang kemudian menyinggung orang-orang Quraisy. Maka ya Abdullah bin Mas'ud dihajar, dikeroyok, babak belur oleh orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi poinnya adalah mereka yakin bacaan Quran itu suatu sastra yang sangat indah, sangat tinggi, dan bukan buatan manusia, tetapi mereka tidak suka dengan isi bacaan tersebut. Makanya mereka menolak yang namanya Abdullah bin Mas'ud ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, gerakan Islam itu terkadang tadi ya frontal atau anti mainstream. Jadi frontal atau anti mainstream, sehingga gerakan Islam dalam satu sisi dibenarkan secara frontal atau secara anti mainstream. Kenapa? Karena memang ada momen, ada event, ada waktu yang memang pas. Tapi bukan berarti di setiap saat harus frontal. Saya rasa mungkin ada yang lembut, ada yang kalem, ada yang sejuk. Itu bagian dari pembagian peran, saya rasa. Pembagian peran antara satu peran dengan peran yang lain. Sama seperti sahabat. Sahabat enggak semuanya kalem kayak Abu Bakar. Ada sahabat yang tipikal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itulah sahabat. Jadi masing-masing berbagi peran. Ada yang kalem kayak Abu Bakar, ada yang mohon maaf selengean kayak Ali bin Abi Thalib, dan ada yang tegas keras kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masing-masing punya peran dan masing-masing menjalankan perannya dengan sangat baik dan sangat apik. Teman-teman yang Allah muliakan, pada akhirnya saya simpulkan ini, kebenaran itu tetap mendapatkan tempatnya. Mau ditolak-tolak kayak gimana juga benar pasti diterima. Kayak begini, kayak nilai-nilai universal, kayak jujur, kayak amanah itu kan tidak harus bicara agama Islam. Tidak harus bicara agama Islam. Ketika kemudian orang menyebut kalimat jujur, ketika ada orang menyebut kalimat amanah, itu dipastikan orang-orang sepertinya ada kebenaran kendala ya. tentang logika la ilaha illallah itu pasti akan diterima oleh siapapun. Secara hakikat pasti diterima. Cuman kan nanti terhalang oleh ego, terhalang oleh kesombongan, terhalang oleh hal ihwal lainnya yang akhirnya orang tidak lagi bisa mendapatkan hidayah. Contoh sederhana, misalkan teman-teman yang Allah muliakan, Abu Sufyan bin Harb, kemudian Akhnas bin Syarik dan Abu Jahal ini ketika suatu saat mereka suka nguping bacaan Al-Qur'an, itu mereka ngobrol. Sampai Akhnas bin Syarik ini nanya ke Abu Jahal, nanya juga ke Abu Sufyan. Dan pada akhirnya entah Abu Jahal, entah Abu Sufyan ketika ditanya oleh Akhnas bin Syuraik berkaitan dengan Al-Qur'an, jawaban mereka sama. Bahwa Al-Qur'an itu indah. Al-Qur'an itu tidak mungkin bisa dibuat oleh sekaliber manusia biasa. Jadi mustahil seorang manusia biasa bisa membuat sekualitas Al-Qur'an. Itu mustahil. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ada ungkapan kan dari Akhnas. Ketika Akhnas bin Syarik itu bertanya tentang Al-Qur'an dan Abu Sufyan menerima itu, Abu Jahal juga menerima itu, sampai akhirnya Akhnas nanya, terus kenapa kalau begitu kita menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks kita ya. Ini teman-teman yang Allah muliakan, kata Akhnas pertama nih kepada Abu Sufyan, Akhnas bin Syarik bertanya kepada Abu Sufyan, katakan kepadaku bagaimana pendapatmu tentang Al-Qur'an yang tadi malam kita dengerin. Ini pertanyaan Akhnas bin Syarik kepada Abu Sufyan. Kata Akhnas, bagaimana pendapatmu tentang Al-Qur'an yang kita dengar tadi malam?
Maka jawaban Abu Sufyan, demi Allah, aku mendengar beberapa yang aku tahu maksudnya, dan beberapa hal lagi yang aku tidak tahu maksudnya. Jadi Abu Sufyan ngerti sebagian apa yang dibaca oleh Nabi, dan sebagian lagi tidak ngerti apa yang dibaca oleh Nabi. Tapi entry pointnya adalah Abu Sufyan menerima bahwa Al-Quran itu indah dan bukan buatan manusia. Pun demikian dengan Abu Jahal, teman-teman. Kata Ahnas kepada Abu Jahal, bertanya juga dengan redaksi yang sama, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran yang kita dengar tadi malam? Maka kata Abu Jahal, demi Allah, aku tidak akan beriman dan membenarkan Nabi tersebut. Jadi ini ungkapan Abu Jahal kepada Akhnas bin Syarih. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Jahal, kata Abu Jahal, dari dulu, yang namanya Bani Hashim dengan Bani Mahzum itu selalu saingan. Selalu saingan. Ketika Bani Hashim menjamu jemaah haji, Bani Mahzum juga. Ketika Bani Hashim melakukan ini, Bani Mahzum juga. Ketika Bani Hashim memberikan ini, Bani Mahzum juga. Pokoknya selalu bersaing antara Bani Hashim dan Bani Mahzum. Sampai ujungnya kata Abu Jahal, nah sekarang Bani Hashim punya Nabi. Sedangkan Bani Mahzum tidak punya Nabi. Jadi udah kalah saing, nggak bisa dijangkau oleh Bani Mahzum. Ini kemudian yang menjadi sebab kenapa Abu Jahal tidak mau beriman. Ini sebab di antara sebab kenapa Abu Jahal tidak mau beriman. Karena kalah saing terus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Giliran ngasih makanan, Bani Hashim ngasih, Bani Mahzum ngasih. Ketika ngasih donasi besar, Bani Hashim ngasih, Bani Mahzum ngasih. Tapi ketika Bani Hashim punya Nabi, Bani Mahzum nggak punya Nabi. Ini jadi ribet bagi seorang Abu Jahal. Ini nggak bisa. Akhirnya ya beliau menolak agama Islam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, nanti kisah itu akan saya perjelas di pembahasan Abu Jahal ya. Mudah-mudahan nanti ke lewatin. Kita masuk di poin berikutnya teman-teman yang Allah muliakan. Jadi ini gencarnya dakwah jahriyah diantaranya adalah dalam rangka membumikan bacaan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dan ini perlu Nabi lakukan untuk memastikan bahwa orang-orang Quraisy mendengar Quran sekaligus mendengarkan isi Al-Quran. Jadi supaya orang-orang Quraisy tidaknya familiar lah dengan isi Al-Quran. Supaya familiar dengan isi Al-Quran. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sebelum lanjut kepada poin berikutnya, saya ingin masuk di Ammar bin Yasir ini ya. Saya kelewat kemarin, saya perlu tegaskan juga. Ketika Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh tuannya, itu Ammar bin Yasir pura-pura kafir. Bahasanya pura-pura kafir. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi mim ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali jika hatinya tetap beriman dan dirinya membenci praktik tersebut. Kan ada orang yang murtad, dia benci kemurtadannya karena hatinya tetap beriman, cuman karena kepaksa, karena kepaksa, ditekan, dipaksa, akhirnya dia harus pura-pura kafir. Itu dijelaskan oleh surat An-Nahl ayat 106, hal tersebut dimaafkan. Jadi kalau orang itu kemudian murtad gara-gara tekanan atau paksaan, maka hal itu dibenarkan oleh agama. Jadi kalau murtadnya karena paksaan, dalam hatinya tetap beriman, maka sah-sah saja. Artinya boleh-boleh sajalah. Jika itu memang hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Tapi catatannya ini teman-teman, bahwa orang ini menyembunyikan keimanannya, menampakkan kekafirannya dalam rangka menjaga dirinya atau menjaga jiwanya. Kalau itu dilakukan, sah. Dalam bahasa agama disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu adalah komitmen untuk menjaga iman dengan cara menampakkan kekafiran. Supaya imannya terjaga, ditampakkanlah kekafiran supaya orang-orang nyangkanya kafir. Padahal hatinya masih beriman. Itu namanya taqiyah. Jadi taqiyah itu mananya. Yang nampak apa? Kafir. Yang disembunyikan iman. Itulah makna taqiyah. Jangan dibalik. Kalau dibalik bukan taqiyah namanya.
Misalkan menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Iman ditampakkan, kafirnya disembunyikan. Itu namanya bukan takiyah, itu namanya kemunafikan. Jadi nggak bisa disebut takiyah. Makanya takiyah itu yang disembunyikan harus benar. Kalau yang disembunyikan itu adalah kejahatan, yang disembunyikan itu adalah maksiat, yang disembunyikan itu adalah kekafiran, yang disembunyikan itu adalah kemusyrikan, maka itu bukan takiyah. Itu namanya kebohongan, kemunafikan itu. Jadi takiyah punya porsinya. Dan kalau ada orang yang menggunakan istilah takiyah, tapi yang disembunyikan adalah kekufurannya atau kemusyrikannya atau kemaksiatannya atau kejahatannya atau kesesatannya, maka itu bukan taqiyah, itu namanya kemunafikan. Supaya proporsional ini, karena ada salah satu aliran di dalam Islam yang menggunakan konsep taqiyah, tapi yang disembunyikan bukan imannya. Yang disembunyikan adalah kesesatannya, ini bukan taqiyah. Mau dibawa kemana juga nggak jadi taqiyah. Jadi taqiyah itu perlu saya tegaskan, menyembunyikan iman, menampakkan kekafiran. Kenapa yang ditampakkan kekafiran? Biar selamat. Supaya tidak dibunuh. Maka yang ditampakkan adalah kekafirannya. Dan menyembunyikan keimanannya. Itu yang disebut dengan taqiyah. Siapa pelaku pertamanya? Amr bin Yasir. Dan ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada konteksnya seperti Bilal bin Rabah, di mana dia bilang ahad, 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 sehingga setiap mati dengan siksaan yang sedemikian dahsyat yang dilakukan oleh tuannya, yakni bernama Umayyah bin Khalaf, kata bin Rabah, mati-mati dah gitu. Itu satu konteks, satu contoh. Tapi contoh Ammar bin Yasir enggak begitu. Ammar bin Yasir justru mencoba menjaga dirinya, menjaga jiwanya dengan cara pura-pura kafir, padahal hatinya tetap beriman. Jadi nanti teman-teman akan ada masa di mana kita harus punya kamuflase kayak Ammar bin Yasir. Barangkali zaman itu akan kita hadapi. Kalau mungkin bukan kita yang hadapi, mungkin anak atau cucu kita yang akan hadapi. Zaman di mana iman itu harus disembunyikan dan ditutupi dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan iman. Katakanlah kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Kenapa? Untuk menjaga eksistensi dirinya, jiwa. Bisa jadi akan ada masa itu. Allahu a'lam kapan. Tapi kalau memilih seperti Bilal bin Rabah yang frontal, A bilang A, B bilang B, C bilang C, isi iman keluar iman, seperti Bilal bin Rabah, itu pun sah-sah saja. Toh kaidah itu dibenarkan. Sejarahnya ada. Bahasa praktisnya mau ikut Bilal, mau ikut Ammar bin Yasir, dua-duanya dibenarkan oleh kaidah agama. Karena ini tergantung dengan keinginan seseorang, kecenderungan orang. Dan kita tidak bisa bilang Bilal bin Rabah jauh lebih beriman, Ammar bin Yasir tidak beriman, nggak bisa bilang begitu. Nggak bisa. Karena iman itu tidak bisa diukur dengan iman orang lain. Iman seseorang tidak bisa diukur dengan imannya orang lain. Nggak bisa. Misalkan iman kita, level kita misalkan menyatakan A bilang A, B bilang B, frontal lah begitu. Ya iman orang lain belum tentu sama dan tidak bisa kita samakan. Bisa jadi orang lain memilihnya untuk diam, walaupun hatinya tetap menolak, tetapi hanya bisa diam. Itu kan bagian dari iman juga, walaupun mungkin dianggapnya lemah. Tetapi tidak bisa diukur iman kita dengan iman orang. Allahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjut dengan musuh-musuh Nabi supaya lebih kenal siapa aja sih musuh-musuh Nabi. Tapi ini tidak saya bahas semuanya, saya rasa karena musuh Nabi banyak, Pak. Musuh Nabi banyak. Jadi saya hanya bahas beberapa item saja supaya bisa bisa ada gambaran dulu lah berkaitan dengan musuhnya para nabi atau musuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama teman-teman yang Allah muliakan, musuh Nabi ini bernama Walid bin Mughirah. Namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini kalau saya gambarkan itu orang yang kaya raya dan kekayaannya ini masuk kategori kaya banget. Kaya banget. Namanya Walid bin Mughirah dari suku Bani Mahzum. Ini pamannya Abu Jahal. Jadi satu kabilah dengan Abu Jahal, sama-sama Bani Mahzum. Teman-teman yang Allah muliakan, ini ungkapan dari Walid bin Mughirah. Kata Walid bin Mughirah, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dari dua orang dari dua negeri ini, Mekah dan Taif. Jadi waktu itu teman-teman yang Allah muliakan, kota Mekah
punya tokoh yang tinggi lah, yang sangat dihormati, kayanya luar biasa, keberaniannya luar biasa, namanya Walid bin Mughirah. Itu di kota Mekah. Satu lagi di kota Taif, ada namanya Abu Mas'ud As-Saqafi atau As-Saqif. Itu di kota Taif. Dua orang ini, teman-teman yang Allah muliakan, adalah dua orang yang paling terpandang di antara kota Mekah dan kota Taif. Jadi kalau kota Taif, orang itu nggak mungkin nggak kenal dengan namanya Abu Mas'ud As-Saqif. Dan kalau orang itu masuk kota Mekah, dia tidak mungkin tidak kenal yang namanya Walid bin Mughirah. Makanya kata Walid bin Mughirah, harusnya Quran itu turun salah satu kepada salah satu di antara dua orang. Entah Walid bin Mughirah atau Abu Mas'ud As-Saqif. Ini kan sombongnya Walid, Pak. Sombongnya Walid. Kenapa sih Quran harus turun kepada Bani Hashim? Kenapa sih Quran harus turun kepada Muhammad? Kenapa nggak ke saya aja turunnya? Kepada Walid bin Mughirah. Kenapa? Atau kalau nggak saya, bolehlah Abu Mas'ud As-Saqif, tetangga kita nih dari Taif. Ya kasihlah ke dia. Kenapa sih harus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini ungkapan mirip-mirip kayak Bani Israel. Mirip-mirip kayak Bani Israel. Ketika Bani Israel mendapati Tolut sebagai raja mereka, karena ini pernah kita bahas, sampai kata orang-orang Bani Israel, kenapa sih harus Tolut yang jadi raja? Kami ini lebih banyak anaknya, lebih banyak hartanya, harusnya kami dong yang jadi raja. Kenapa sih harus Tolut? Makanya dijawab oleh Nabi Samuel, Tolut itu kan memiliki bastotan fil ilmi wal jismi, punya kualitas intelektual dan punya kualitas fisik yang sangat baik. Itu bedanya Tolut dengan orang-orang Bani Israel yang lain. Ini pun sama. Kenapa harus Nabi Muhammad? Kenapa bukan Walid bin Mughirah dan juga Abu Mas'ud As-Saqif? Ya, karena Nabi Muhammad tentu punya keutamaan dibanding dua orang ini. Bahkan Nabi Muhammad lebih utama dibanding manusia yang ada saat itu. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini kesombongan dan keinginan Walid mendapatkan wahyu Al-Quran. Sampai ucapan-ucapan Walid, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang Walid, itu mengundang kemarahan Allah Azza wa Jalla. Sampai kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-11, Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Ini kalimat marahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bahasa kitanya, udah jangan dipisahin. Ini urusan saya nih. Saya mau hajar tuh orang, jangan dipisahin gitulah kurang lebih. Ini bahasa emosi. Sampai Allah Azza wa Jalla harus menyebutkan tentang eksistensi seorang Walid bin Mughirah. Kata Allah, terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Artinya orang ini diciptakan oleh saya, bukan oleh orang lain. Lah kok berani-beraninya ngelawan aturan saya? Lah kok berani-beraninya melawan utusan saya? Kan saya yang bikin orang ini gitu lah. Jadi untuk mempertegas siapa yang punya posisi tinggi, siapa yang punya otoritas tinggi, siapa yang punya kekuatan yang lebih tinggi. Itu Allah ingin tegaskan itu kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di surat Al-Mudaththir ayat ke-26-nya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Ini sudah selesai Pak. Ini Walid bin Mughirah tidak bisa selamat. Ini. Dunia akhirat nggak bisa selamat. Sama kayak Abu Lahab. Abu Lahab, Walid bin Mughirah itu adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Kenapa? Karena Allah telah memutuskan, kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Namanya Walid bin Mughirah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walid bin Mughirah punya saudara-saudara terpandang. Jadi ini posisi keutamaan seorang Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah punya saudara, namanya Hisham bin Mughirah. Ini pemimpin Bani Mahzum dalam perang Fijar. Mungkin nanti teman-teman bisa cross-check recall ke belakang tentang perang Fijar yang juga diikuti oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu usia Nabi Muhammad sekitar 20 tahunan itu perang Fijar. Dan satu riwayat 15 tahunan ketika Nabi Muhammad perang Fijar. Itu pemimpin perang Fijarnya dari kalangan Bani Mahzum adalah dari kalangan Quraisy adalah Hisham bin Mughirah. Kemudian Faqih bin Mughirah, salah seorang yang paling dermawan dari bangsa Arab di masanya. Dia memiliki rumah yang disediakan untuk para tamu, siapa saja dan kapan saja orang mau menempatinya tanpa harus minta izin. Kayak villa gratis.
villa gratis siapapun boleh pakai, siapapun boleh gunakan tanpa harus minta izin, tanpa harus mohon izin. Sah-sah saja, bebas-bebas saja. Itu Faqih bin Mughirah. Kemudian ada lagi Abu Hudzaifah bin Mughirah, salah seorang dari 4 orang termulia yang ikut mengambil ujung kain untuk memikul Hajar Aswad. Namanya Abu Hudzaifah bin Mughirah. Kemudian Abu Umayyah bin Mughirah, salah seorang ahli hikmah di kalangan Quraisy. Ini paling bijaksana lah di kalangan orang-orang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apa kelebihan Walid bin Mughirah secara khusus? Ini kan saudara-saudaranya, Pak. Jadi memang Walid bin Mughirah diciptakan sebagai orang yang terpandang, tidak hanya dirinya tapi juga seluruh keluarga. Nah, kita lihat apa sih kelebihan Walid bin Mughirah. Saya ingin bahas dari satu poin saja, Pak, kaitannya dengan harta. Jadi Walid bin Mughirah ini orang yang paling banyak hartanya, tadi saya sebutkan di awal, saking banyaknya harta, Pak. Ini perbandingan hartanya Walid bin Mughirah ya. Kiswah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sebelum jadi nabi. Sudah ada kiswah. Dan pernah saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa harga kain di kota Makkah itu very very expensive, sangat mahal. Harga kain di kota Makkah itu sangat mahal. Saya sangat mahal. Kenapa? Karena orang Makkah nggak bisa bikin kain. Mereka harus beli kainnya ke Yaman atau ke Syam. Jadi itu harganya mahal. Kenapa? Karena ongkos produksinya jauh, Pak. Beli kainnya jauh, sehingga kosnya itu istilahnya itu kosnya itu jauh lebih besar, jadi harus dikeluarkan hanya sekedar untuk membeli kain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kiswah Ka'bah ini dibuat oleh orang-orang Mekah itu caranya patungan. Jadi orang-orang Mekah patungan, kabilah A patungan, kabilah B patungan, kabilah C patungan, sampai akhirnya uang yang terkumpul diberikan kain untuk dijadikan sebagai kiswah Ka'bah. Itu biasanya. Walid bin Mughirah tampil, Pak. Kata Walid, tahun ini kalian patungan semuanya untuk beli kiswah. Tapi tahun depan, karena kiswah biasa diganti setiap tahun, tapi tahun depan, kata Walid bin Mughirah, yang beli kiswah, biar saya aja sendirian. Nah, ini luar biasa. Kalau yang lain patungan bikin masjid, Walid bin Mughirah misalkan, contohnya, orang ini bikin masjid sendirian gitu lah. Perbandingannya kayak gitu. Itu harta yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah dibandingkan dengan hartanya orang-orang Mekah. Ini tokoh yang luar biasa kaya raya. Termasuk yang berani merobohkan dinding Ka'bah itu ya Walid bin Mughirah. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, orang pertama yang menghapus sumpah itu juga Walid bin Mughirah. Kemudian Nabi menetapkan kembali di dalam Islam. Jadi di zaman Walid, saat itu ketika beliau jadi pimpinan ya, sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, itu menghapuskan sumpah. Tapi oleh Nabi Muhammad dikukuhkan kembali di dalam agama Islam. Terus orang yang pertama yang melepaskan sepatu dan sendal ketika masuk ke dalam area Ka'bah. Jadi tetap punya adab ya. Sejahat-jahatnya Walid, dia tetap punya adab. Kemudian orang pertama yang menghukum pencuri dengan potong tangan. Nah, ini perlu saya sampaikan secara utuh bahwa hukum potong tangan tidak original dari Nabi. Hukum potong tangan itu originalnya itu dinisbatkan kepada Walid bin Mughirah. Dialah orang pertama yang mempraktikkan hukum potong tangan bagi para pencuri. Jadi bukan original dari Nabi Muhammad SAW. Itu dari Walid bin Mughirah. Ketika Islam kemudian berdiri, maka Nabi mengambil hukum tersebut diterapkan dalam agama Islam. Makanya dalam agama Islam muncul sanksi atau hudud atau jinayah berkaitan dengan pencurian. Caranya gimana? Potong tangan, mengambil dari hukum Walid bin Mughirah. Jadi ini kaidah, Pak. Ini jadi kaidah. Bahwa jika ada hukum dan hukum tersebut sudah diterapkan, kemudian oleh adat setempat misalkan, ada hukum di sebuah lingkungan, di sebuah daerah, di sebuah masyarakat yang sudah berjalan dengan sangat baik, maka hukum itu boleh juga dikukuhkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Kalau memang sudah ada hukum itu, ya monggo dipraktekkan, silahkan dikerjakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka nanti muncul kaidah dalam usul fikih namanya al-adah al-muhakkamah. Kadang-kadang adat itu bisa menjadi dasar hukum. Jadi tidak semua adat kemudian harus ditolak, tidak semua adat kemudian harus dibumi hanguskan, tidak. Proporsional saja. Kapan adat itu diterima, kapan adat itu ditolak. Itu ada aturan main. Jadi jangan sampai mentang-mentang adat, tolak.
Nggak begitu. Islam kita tuh nggak begitu. Adat Indonesia ditolak, adat di luar diterima, kan jadinya aneh nantinya. Kok adat sendiri malah ditinggalkan, adat luar yang tidak relevan dengan budaya kita malah diterima. Ini kan malah jadi problem kan. Jadi ini perlu saya tegaskan bahwa hukum potong tangan saja bagi para pencuri itu tidak original dari agama Islam, tapi mengadopsi dari aturan yang telah berlaku bagi penduduk kota Makkah sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Bahkan Walid bin Mughirah, teman-teman, adalah orang pertama yang mengharamkan khamar bagi dirinya sendiri. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum jadi Rasul. Khamar sudah diharamkan untuk dirinya sendiri. Itu di antara ketokohan Walid bin Mughirah. Nasab, harta, dan kealimannya paling menonjol di tengah masyarakat Mekah lainnya sampai diamanahi sebagai pimpinan Darun Nadwah. Kalau kita kilas balik ke belakang itu ada cerita tentang Nabi disebut penyihir, penyair, dukun, dan juga orang gila. Itu tokoh yang menjadi pimpinan sidangnya adalah Walid bin Mughirah. Ini orang yang sama. Termasuk Bapak Ibu yang Allah muliakan, Walid bin Mughirah nanti punya anak namanya Walid yang kita kenal dengan nama Khalid bin Walid. Itu nisbatnya kepada Walid bin Mughirah. Jadi Walid bin Mughirah, orang kaya ini, orang yang jadi tokoh ini, musuhnya Nabi, punya anak muslim namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid punya kakak namanya Imarah bin Walid. Imarah bin Walid ini laki-laki yang hampir ditukarkan oleh mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imarah nanti jadi anaknya Abu Talib. Abu Talib menyerahkan Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Kan itu kisahnya sudah dibahas yang kemarin. No, tokohnya ini Walid bin Mughirah. Pamannya Abu Jahal, bapaknya Khalid bin Walid, dan bapaknya Imarah bin Walid. Allah a'lam. Teman-teman nih Allah muliakan, masuk di tokoh kedua. Tokoh kedua ini saya ringkas lah. Tokoh kedua saja. Namanya Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Saya tadi sudah sebutkan bahwa Walid bin Mughirah itu pamannya Abu Jahal. Berarti Abu Jahal itu ponakannya Walid bin Mughirah. Kalau Abu Jahal itu ponakannya Walid bin Mughirah, sedangkan Walid bin Mughirah punya anak Khalid bin Walid, berarti Khalid bin Walid dengan Abu Jahal itu sepupuan. Khalid bin Walid dengan Abu Jahal itu sepupuan. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Teman-teman yang Allah muliakan, rencana membunuh ini teror yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dari mulai lemparin Nabi dengan kotoran unta, menghina Nabi dengan penghinaan yang menyakitkan, yang nantinya endingnya dihajar sama Hamzah. Juga sudah dibahas di pertemuan berikutnya sebelumnya, di mana Abu Jahal dihajar sama Hamzah. Kemudian rencana membunuh Nabi, mau melemparkan batu ketika Nabi sedang sujud. Dia lempar batu ke kepala Nabi, ya saat itu Nabinya sedang sujud. Tapi ini tidak berhasil karena antara Abu Jahal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seekor unta, dan unta ini hampir menelan kepalanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, andai saya maju selangkah saja, itu unta pasti bisa menggigit kepala saya. Maka saya mundur dan berlari tunggang langgang karena melihat unta yang sangat besar. Itu satu riwayat di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Tapi dalam riwayat yang lain bukan unta, Pak. Yang ada itu api. Antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal itu ada api. Itu di antara riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Kata Nabi Allah Muhammad, Pak, tiap zaman itu punya Fir'aun. Kalau Nabi Musa punya Fir'aun, yang kita kenal Ramses gitu. Nah, di zaman Nabi Muhammad juga ada Fir'aun, namanya Abu Jahal. Dan setiap zaman bisa jadi ada Fir'aunnya. Allah a'lam. Yang terakhir, Bapak Ibu Allah muliakan, teman-teman yang dimuliakan Allah, Abu Jahal ini nama aslinya kan Amr bin Hisham. Itu orang-orang Mekah, itu bilangnya bukan Abu Jahal. Orang-orang Mekah manggilnya itu Abal Hakam. Abal Hakam itu bapak yang bijaksana atau bapak yang bijaksana. Nah, adapun Abu Jahal itu pemberian nama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghinaan karena sudah menolak ajaran Islam. Ini agak panjang kenapa dapat nisbat Abu Jahal, nanti kita bahas dalam diskusi secara. Baik teman-teman yang Allah muliakan, Abu Jahal saya lengkap banyak ini, kita langsung ke hijrah ke Habsyah. Jadi biar tidak terlalu panjang, nanti silakan dibaca saja dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika akan hijrah ke Habsyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menghadapi kenyataan. Ini kenyataan yang dialami oleh Nabi. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan makin gencar menyiksa sahabat-sahabat Nabi, terutama dari kalangan hamba sahaya. Terutamanya lagi dari kalangan bangsawan-bangsawan Mekah. Tidak terkecuali Utsman bin Affan, tidak terkecuali Mus'ab bin Umair, tidak terkecuali tokoh-tokoh Arab lainnya. Dan ini membuat Nabi gelisah. Kenapa? Kalau yang diteror itu Nabi, ya sudah, Nabi saja yang gelisah. Dan itu tidak membuat Nabi gelisah sebetulnya, biasa saja bagi Nabi. Walaupun agak tidak nyaman, tetapi itu tidak membuat Nabi gelisah. Tapi ketika ada orang lain yang disiksa, disebabkan karena mereka memeluk agama Islam, Nabi gelisah. Nabi gelisah. Ini sense-nya seorang Muslim. Dia tidak akan suka jika saudaranya kena musibah. Jadi yang gelisah itu bukan hanya yang kena musibah. Muslim yang lain pun gelisah. Makanya Nabi SAW mencontohkan bahwa ketika sahabat Nabi disiksa, saya juga gelisah. Saya juga gelisah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya turun surat Al-Kahfi. Ketika Nabi melihat fenomena yang tidak mengenakan, yang menggelisahkan Nabi, maka turunlah surat Al-Kahfi yang biasa dibaca di malam Jumat atau hari Jumat. Menurut beberapa riwayat. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apa kemudian isi dari surat Al-Kahfi? Yang pertama, berisikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Nabi memahami kisah Ashabul Kahfi sampai punya ibroh. Apa ibrohnya? Meninggalkan tempat tinggal demi menjaga akidah, itu bisa jadi adalah solusi. Bisa jadi adalah solusi. Jadi terkadang harus mundur ke belakang, terkadang harus meninggalkan, terkadang harus pergi untuk menjaga iman. Itu tadi di awal di prolog saya sudah sampaikan. Terkadang perlu pergi untuk menjaga iman. Dan itu bukan mundur kemudian ngilang, tapi mundur untuk menata kembali strategi, mengatur kembali gerakan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik. Terkadang harus mundur. Itu konteks Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi kan pergi meninggalkan kerajaan dalam rangka menjaga kualitas. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, kisah Nabi Musa dan Khidir. Nanti teman-teman bisa buka langsung ya, karena ini kalau didetailkan agak panjang. Tapi intinya kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana Nabi Musa itu melihat hal-hal ganjil. Kayak perahu yang bagus dibolongin, anak lucu dibunuh, dinding mau roboh disanggah, disanggah oleh Khidir. Itu kan hal-hal ganjil. Ibrohnya apa dari kisah ini yang ada dalam Al-Quran? Kata para ulama, tidak semua perkara itu bergantung kepada sesuatu yang kasat mata. Saya ulang, tidak semua perkara itu bergantung kepada sesuatu yang kasat mata. Bisa jadi apa yang terlihat itu semuanya tipuan. Maka Nabi SAW harus melihat solusi jauh di balik apa yang dilihat oleh beliau. Harus melihat lebih jauh. Ketika Nabi melihat penyiksaan demi penyiksaan, Nabi harus mencari solusi yang dibalik itu semua. Bagaimana solusinya? Karena kalau solusi yang sederhana, Pak, ini solusi sederhana nih, umumnya kita, Pak. Kalau saudara kita disiksa, umumnya kita melakukan perlawanan. Umumnya. Ada saudara kita dihajar, kita belain. Kita ribut bareng lagi. Berantem bareng. Itu umumnya, karena kasat mata pasti begitu. Tapi Nabi harus memikirkan sesuatu yang tidak kasat mata. Yang tidak bisa dipikirkan oleh orang biasa. Yang tidak akan kepikiran sama orang biasa. Melawan intimidasi, melawan pembantaian, melawan diskriminasi orang-orang Quraisy, Nabi malah milih mundur. Ini kan kalau kasat mata, loh kok mundur? Kenapa nggak ngelawan? Kenapa nggak perang? Kenapa harus mundur? Karena terkadang sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang terlihat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ini hati-hati dengan apa yang terlihat, karena bisa jadi itu bukan yang sebenarnya. Allah a'lam. Yang ketiga itu kisah Zulkarnain. Nah, ini mengukuhkan dan menguatkan Nabi bahwa bumi Allah itu luas dan disediakan bagi orang Islam. Karena Zulkarnain itu seorang hamba yang bisa menguasai timur dan barat. Jadi bumi Allah itu luas. Mau kemana saja itu bumi Allah. Di Jepang bumi Allah, di Amerika bumi Allah, di Inggris bumi Allah.
Di Finland bumi Allah, semuanya bumi Allah. Jadi santai saja. Hijrah kemana saja aman. Karena semua bumi itu milik Allah Azza wa Jalla. Semua daerah itu milik milik Allah. Maka teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya di bulan Rajab di tahun kelima dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, berarti totalnya 16 orang berangkat menuju Habsah. Hanya 16 orang. Satu riwayat 15 orang. Satu riwayat 14 orang. Jadi ini banyak pendapat. Yang saya ambil pendapatnya 16 orang. 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antaranya suami dan istri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tahun kelima. Jadi ini perlu diingat, tahun kelima setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad memerintahkan kepada 16 sahabat ini untuk hijrah. Untuk meninggalkan kota Mekah. Perginya kemana? Ke Habsyah. Teman-teman yang Allah muliakan, 12 orang ini, yang 12 orang ini diantaranya ada Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan istrinya. Istrinya ini kan putrinya Nabi, namanya Ruqayyah. Kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, ini saudaranya Hindun. Hindun ini yang membelah dadanya Hamzah, kemudian memakan jantungnya, itu Hindun. Istrinya Abu Sufyan. Nah, Hindun punya saudara namanya Abu Hudzaifah. Bersama istrinya bernama Sahlah. Kemudian Zubair bin Awam, menantunya Abu Bakar As-Siddiq, dari istri yang bernama Asma binti Abi Bakar. Kemudian ada Abu Sabrah bin Abi Raham, ada Suhail bin Bayda, Abdullah bin Mas'ud, yang baca Quran kemudian dikeroyok. Ada Amir bin Rabi'ah al-Unzi, ada Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair itu seorang laki-laki yang menjadi duta Islam di kota Madinah. Nanti kita bahas mungkin lebih detail ketika hijrah ke kota Madinah. Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf, tokoh bangsawan Quraisy yang masuk Islam dan menjadi saudagar penting di dalam agama Islam. Teman-teman yang Allah muliakan, hijrah ke Habsyah ini 2 kali. Saya ulang, hijrah ke Habsyah ini 2 kali. Yang pertama itu tadi 16 orang. 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Rombongan pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini ada kisahnya dulu teman-teman ini. Ketika Utsman bin Affan dan rombongan sudah nyampe di Habsyah, itu ada kabar tersiar, kabar burung lah itu, mungkin hoax ya. Jadi hoax sudah ada di zaman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di Habsyah, mendapatkan informasi bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Sehingga Utsman bin Affan dengan rombongan yang 16 orang ini akhirnya pulang lagi ke Mekah. Jadi dari Mekah pergi ke Habsyah, di Habsyah baru beberapa lama mendengar kabar kalau orang-orang Quraisy masuk Islam. Sehingga Utsman bin Affan pergi lagi ke kota Mekah, balik lagi ke kota Mekah karena ada informasi orang Quraisy sudah masuk Islam. Ini hoax ya. Ternyata sampai di Mekah berita itu bohong. Gak ada orang Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi ketika mau balik lagi ke Habsyah, repot. Ini kan bolak-balik. Jauh lagi, Pak. Harus nyebrang laut. Akhirnya Utsman bin Affan ya kembali tinggal di kota Mekah. Lagi-lagi mengalami intimidasi, mengalami diskriminasi dari orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang kedua kalinya untuk pergi ke Habsyah. Tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Totalnya ada 83 orang laki-laki, kemudian 19 wanita. Dalam riwayat yang lain, saya dapatkan dalam kitab Safi Rahman Al-Mubarakfuri, 18 orang wanita. Jadi 83 laki-laki atau dan 19 wanita atau 18 wanita. Ini rombongan kedua. Jadi setelah Utsman dan pimpinannya sekarang diganti, bukan lagi Utsman tapi Ja'far bin Abi Thalib. Dipimpinlah sebanyak 83 orang laki-laki dan 19 orang wanita. Pergi lagi ke Habsyah. Tapi kepergian yang kedua kalinya ini, teman-teman yang Allah muliakan, itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sudah tahu dan pernah kecolongan di mana rombongan Utsman telah pergi ke Habsyah tanpa sepengetahuan orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy memperketat proses penjagaan terutama perbatasan antara Mekah dengan
Habsyah. Itu dijaga ketat. Supaya apa? Supaya tidak lagi kecolongan ada orang-orang Mekah yang pergi ke Habsyah. Itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya yang 83 tambah 19 berapa itu? Jadi 102 ya, 102 kurang lebih, ya 100 orang lah. 100 orang ini, rombongan yang 100 orang ini, akhirnya berangkat ke Habsyah, sekalipun sulit, sekalipun susah, mereka sampai di kota Habsyah. Orang-orang Quraisy tahu, Pak, karena tadi saya sebutkan di awal bahwa orang-orang Quraisy karena sudah kecolongan di rombongan yang pertama, rombongan yang kedua nggak mau kecolongan. Sekalipun akhirnya tetap pergi itu orang-orang Muslim ke kota Habsyah, orang-orang Quraisy nggak kehilangan berita. Nggak sampai kecolongan berita. Akhirnya orang-orang Quraisy mengutus 2 orang yang paling jago berdiplomasi, paling jago negosiasi. Namanya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ini diutus oleh orang-orang Quraisy untuk pergi menjemput rombongan Ja'far bin Abi Thalib atau rombongannya kaum muslimin yang ada di kota Habsyah. Ini dialognya Amr bin As. Kita akan bedakan dengan dialognya Ja'far bin Abi Thalib. Kita lihat di antara 2 dialog ini, mana yang paling punya etika, mana yang paling punya ketawaduan, dan mana yang paling punya kerakusan atau ketamakan di dalam mengagitasi atau memprovokasi orang lain. Kita bisa lihat. Nah, yang pertama dulu teman-teman yang Allah muliakan, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini datang ke kota Habsyah sambil bawa kulit dengan kualitas nomor 1. Kualitas ekspor kulit yang dibawa. Karena orang Mekah bukan penghasil kain, tapi penghasil kulit. Maka dibawalah kulit, kualitasnya kualitas ekspor. Oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tujuannya apa? Teman-teman yang Allah muliakan, Amr bin As tahu betul, Raja Najasyi ini orangnya jujur dan adil. Tidak suka menerima gratifikasi. Amr bin As tahu itu, karena memang sering interaksi dengan orang-orang Habsyah. Tetapi Amr bin As tahu betul kalau rahib-rahibnya Raja Najasyi atau menteri-menterinya Raja Najasyi itu rata-rata suka dengan gratifikasi. Suka dengan gratifikasi. Walaupun bukan sembako ya. Tapi intinya suka dengan gratifikasi lah, Pak. Itu orang-orang yang ada di sekitaran Raja Najasyi, baik menterinya maupun rahib-rahibnya. Maka kualitas ekspor ini itu diberikan oleh Amr bin As kepada para rahib dan kepada para menteri. Tujuannya apa? Supaya rahib dan menteri bisa mempengaruhi Raja Najasyi supaya membela Amr bin As. Ini siasatnya Amr bin As. Ya bagaimanapun memang jago politik kan beliau. Jadi tahu betul celahnya, Pak. Raja Najasyinya jujur dan adil. Nggak mungkin itu bisa menerima gratifikasi. Dan tidak mungkin bisa menolak keadilan. Tidak mungkin bisa menolong atau mendukung kedzaliman. Itu nggak mungkin. Amr bin As tahu betul Raja Najasyi bukan begitu orangnya. Tapi rahib-rahib, para menteri, orang-orang yang lemah imannya. Maka Amr bin As membawa gratifikasi kepada mereka dengan harapan mereka bisa menguatkan hujahnya atau dalilnya Amr bin As supaya dibenarkan oleh Raja Najasyi. Nah, ini ungkapan Amr bin As, Pak, kepada Raja Najasyi. Kata Amr bin As, ketika Amr bin As berhadapan dengan Raja Najasyi, kata Amr bin As, "Wahai Tuan Raja, ada orang-orang bodoh yang menyusup ke negeri Tuan." Ini diksi yang digunakan oleh Amr bin As, teman-teman. Jadi Amr bin As sudah mengungkapkan ujaran kebencian di awal dengan bahasa orang-orang bodoh. Ini kan ujaran kebencian. Sedangkan Raja Najasyi orangnya adil. Dia nggak suka beginian. Ini nih kesalahan siasatnya Amr bin As. Kata Amr bin As, "Wahai Tuan Raja, ada orang-orang bodoh yang menyusup ke negeri Tuan. Mereka telah memecah belah agama kaumnya dan juga tidak mau masuk ke agama Tuan." Karena Amr bin As tahunya Raja Najasyi Nasrani. Padahal Nasrani bukan Trinitas, tapi Arianis. Jadi ini nggak tahu nih Amr bin As. Jadi kata Amr bin As, mereka telah memecah belah agama kaumnya dan tidak mau masuk ke agama Tuhan. Ini supaya ada apa ya? Ada permusuhan. Ini Amr bin As lagi mancing permusuhan supaya Raja Najasyi memusuhi kaum muslimin. Kenapa? Agamanya beda. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, kata Amr bin As, Tuan berkenanlah. Tolong Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Quraisy.
Karena orang-orang Quraisy lebih berhak terhadap orang-orang ini. Jadi tolong balikinlah Tuhan. Jadi ini cara Amr bin As. Satu, dihina orang Islamnya. Dua, diprovokasi Raja Najasyinya. Yang ketiga, tolong kembalikan Tuhan. Karena orang Quraisy lebih paham mereka, lebih mengerti mereka, lebih berhak atas mereka. Tolong kembalikan. Ini diplomasinya seorang Amr bin As. Jadi bisa teman-teman bisa analisa lah. Kesalahan Amr bin As dalam diskusi, dalam berkomunikasi, di titik mana. Yang kedua, teman-teman, kita lihat bagaimana ungkapan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini perbandingan bagaimana diksi yang digunakan oleh Amr bin As dalam kurung orang Quraisy dengan orang Islam. Tapi sebelumnya teman-teman saya jelaskan dulu, ketika Amr bin As menyampaikan itu kepada Raja Najasyi nanya ke rahib-rahib, beneran ini omongan nih, kata rahib-rahib, iya Tuan, karena sudah dikasih paket, sudah dikasih paket, kata para uskup, para rahib, ya Tuan, mendingan serahin aja lah sama mereka. Toh mereka kan kaumnya, sebangsa, sekeluarga, udah balikin aja dah. Ngapain kita pusing-pusing, udah balikin. Gara-gara udah makan gratifikasi, Pak. Jadi gitu suaranya. Itu para rahib dan para menteri. Tapi ya kan sekali lagi, Pak, karena Raja Najasyi ini orang adil, dia nggak mau nerima informasi sepihak. Ini diantara nilai keadilan. Indikator keadilan Raja Najasyi adalah both of side. Dia kalau punya informasi harus dari dua sumber. Tidak boleh satu sumber, harus dua sumber. Itu informasi bagi seorang Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi memanggil rombongan kaum muslimin, perwakilan kaum muslimin, yang juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Pak, Ja'far dipanggil. Rombongan kaum muslimin yang lain turut serta walaupun tidak semuanya. Datanglah Ja'far di hadapan Raja Najasyi. Maka dimulailah obrolan, Pak. Kata Raja Najasyi, saya dapat informasi katanya kalian datang ke sini, kemudian tidak mau beragama seperti agama kami, kemudian kalian hadir ke sini setelah memecah belah agama kalian di kota Mekah, kemudian kalian datang ke sini meminta perlindungan, tinggal di sini, bermuamalah di sini. Gitu. Ini gimana ceritanya, bagaimana gitu. Maka Ja'far bin Abi Thalib memulai Pak dialog. Kata Ja'far bin Abi Thalib ini dengan penuh adab. Kata beliau begini, wahai Tuan, ini diabadikan dalam Safiur Rahman Al-Mubarakfuri halaman 188. Jadi kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, mau yang terjemahnya halaman 188. Kata Ja'far bin Abi Thalib begini, Tuan, kami ini dulu suka mabok, kami ini dulu suka zina, kami ini dulu suka nyembah berhala, kami suka nipu orang, kami suka ngerecokin rumah tangga orang, kami suka mabok-mabokan, suka judi, suka macam-macam. Pokoknya patologi sosial disebutin semuanya. Termasuk puncaknya penyembahan terhadap berhala. Itu kata Ja'far bin Abi Thalib. Kami dulu begitu, Tuan. Saya, rombongan nih semuanya, begitu semuanya. Dan kami menyadari kalau itu memang salah. Kemudian datanglah salah seorang dari kalangan kami, salah seorang bangsawan di tengah-tengah kami, namanya Muhammad. Dan beliau, kata Ja'far bin Abi Thalib, menyampaikan tentang ajaran Islam. Menyampaikan tentang ajaran Islam. Bahwa kami tidak boleh berzina, kami tidak boleh mabok, kami tidak boleh membunuh, kami tidak boleh maksiat, kami tidak boleh berjudi, kami tidak boleh. Itu yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, akhirnya kami meninggalkan perbuatan buruk tadi atas apa yang disampaikan oleh Nabi kami, oleh orang yang bersama kami yang bernama Muhammad. Kami tinggalkan semua kemaksiatan, kami tinggalkan semua hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kami. Sampai akhirnya Tuhan, orang-orang ini ditunjuklah Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka memusuhi kami, mengintimidasi kami, membunuh kami, mengejar-ngejar kami, menganiaya kami, gara-gara kami telah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk tadi. Ini cara mainnya Ja'far bin Abi Thalib. Cara mainnya Ja'far bin Abi Thalib. Gara-gara kami tidak lagi bermaksiat dan menjadi seorang muslim yang baik, kami dihina, kami dicaci maki, kami diintimidasi, kami didiskriminasi, kami dibantai, kami dibunuh. Ini caranya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kami, kata Ja'far bin Abi Thalib,
Maka tatkala, kata Ja'far, maka tatkala mereka menekan kami, mereka memaksa kami, akhirnya kami memilih engkau dari yang lainnya, dan kami sangat berharap engkau berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami. Ini sanjungan dari Ja'far kepada Raja Najasyi. Jadi ini caranya Ja'far. Jadi setelah mereka menzalimi kami, wahai Tuhan, mereka membunuhi kami, wahai Tuhan, mereka menghina kami, wahai Tuhan, maka kami memilih Tuhan. Di antara yang lainnya, kami hanya memilih Tuhan. Dan kami berharap Tuhan berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami. Ini caranya Ja'far, Pak. Bagaimana mencari perhatian, bagaimana mendapatkan dukungan dari Raja Najasyi. Sampai ditutup, kata Syekh Munir Ghotban, saya baca ini dalam kitab Manhaj Haroki, kata Syekh Munir Ghotban, Ja'far menjadikan akhir pembicaraannya dengan hal yang menggugah jiwa kesatria dan kepahlawanan dalam diri Raja Najasyi. Jadi kalimat, kami memilih Tuhan di antara yang lainnya, dan kami berharap Tuhan berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami. Kalimat itu kalimat yang sakral, dan itu menggugah hati seorang Raja Najasyi, sampai akhirnya Raja Najasyi melindungi Ja'far, melindungi kaum muslimin. Teman-teman yang Allah muliakan, gagal sudah apa yang direncanakan oleh Amr bin As di pertemuan itu, Pak. Kata Raja Najasyi, sejak hari ini, Ja'far, kalian berhak tinggal di sini, aman tinggal di sini, bebas tinggal di sini. Dan kalian berdua, wahai Amr bin As, wahai Abdullah bin Abi Rabi'ah, kalian silahkan tinggalkan kota Hamsyah, dan seluruh harta benda yang kalian serahkan kepada rahib-rahib kami, dan kepada menteri-menteri kami, bawa balik. Bawa balik. Jadi Raja Najasyi tahu, Pak. Raja Najasyi tahu kelakuan menterinya, kelakuan rahib-rahib. Dia tahu. Makanya kata Raja Najasyi, bawa balik semuanya. Kita agak butuh. Ketika Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pergi, kata Amr bin As, besok saya akan datang lagi dengan sesuatu yang lebih dahsyat. Lihatin aja, besok saya datang lagi. Saya balik lagi dengan membawa perkara yang lebih dahsyat. Perkaranya apa? Bagaimana cerita besoknya? Ya, kita bahas besoknya lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Eko, monggo, Eko. Silakan. Jazakallah, izin. Assalamualaikum, Ustaz Daniel. Salam. Tertarik dengan takiyah tadi, Ustaz Daniel. Kan kondisinya Ustaz Daniel sudah menjelaskan perbedaan antara takiyah, yaitu menyembunyikan keimanan, berbeda dengan yang berbohong atau bersikap munafik. Pertanyaan saya adalah, ini misalnya, dan mungkin dihadapi oleh kita atau beberapa rekan kita. Kita berada di lingkungan atau di situasi yang serba salah, ketika kita melihat sesuatu yang sebutlah batil atau zolim, dan kalau kita punya kekhawatiran kalau kita menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan kebatilan atau kezoliman tersebut, atau perbuatan atau sikap tersebut, nanti kita malah terancam gitu, entah diri kita, entah pekerjaan kita, maka kita cenderung tidak mengungkapkan itu, kita diem aja gitu. Jadi nyetujuin enggak, menolak juga enggak, kita diem aja gitu, walaupun dalam hati kita tuh kayak mangkel, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apakah hal tersebut termasuk takiyah atau itu termasuk lemah iman? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Eko. Pertama, takiyah itu saya pertegas ketika memang membahayakan diri di saat ada dua pilihan, menampakkan iman atau menyembunyikan iman. Kalau menampakkan iman, misalkan kita ditangkap oleh orang yang bukan muslim, misalkan lagi perang, kita ditangkap oleh orang yang bukan muslim, kalau mereka tahu kita ini masih beriman, dibunuh. Tapi kalau mereka tahu kita ini tidak beriman atau sudah kafir gitu, atau kafir, katakan demikian, maka mereka akan menjaga hidup kita. Maka pilihannya boleh seperti Ammar bin Yasir, di mana kita menampakkan kekufuran dan menyembunyikan keimanan. Kenapa? Karena kalau menampakkan keimanan, kita dibunuh. Jadi kita akan menyembunyikan keimanan kalau memang akan dibunuh, akan meregang nyawa. Kalau khawatir itu bukan menjadi alasan harus menyembunyikan iman.
Kita yakin betul, Pak, kalau kita menampakkan iman bakal dibunuh nih. Jadi harus ada hujah itu dulu. Hujah di mana kalau kita menampakkan keimanan, kita bakal mati. Tapi kalau kita menampakkan keimanan khawatir, kalau masih khawatir, jadi pertimbangannya masih 50-50, Pak, gitu. Maybe dibunuh, maybe no gitu. Jadi tidak masuk kategori yang dibolehkan takyah. Jadi takyah itu kondisi darurat di mana kalau menampakkan iman dibunuh. Kalau tidak menampakkan iman, artinya menyembunyikan iman, maka tidak dibunuh. Artinya harus ada dulu keyakinan itu. Harus ada keyakinan bahwa ini kalau kita nampakin iman, dibunuh nggak nih? Gitu. Misalkan tadi contoh kasusnya kita ditangkap oleh orang yang bukan muslim, kemudian ditanya, siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu. Ya kita asal sebut saja, misalkan Tuhannya Dewa Hubal. Gitu. Makanya ketika kita bilang Dewa Hubal, tapi hati kita tetap beriman, itu takyah dan yang dibenarkan oleh syariat agama. Dalam rangka menjaga iman. Itu konteks takyah. Ulang itu konteks takyah. Kalau kita yakin akan terbunuh, manakala menampakkan keimanan. Jadi bukan khawatir dibunuh, tapi memang jelas akan dibunuh. Kalau khawatir kan masih 50-50 tadi ya. Jadi itu tidak menjadi alasan kita boleh melakukan takyah. Itu satu poin. Yang kedua, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau konteks tadi yang Pak Eko sebutkan adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, kita iman dan mereka melakukan kemaksiatan. Entah mereka seorang muslim atau mereka bukan seorang muslim, mereka melakukan kemaksiatan di hadapan kita. Itu kan dorongannya kaitannya bukan iman kita yang ditampakkan, tapi amar ma'ruf nahi munkarnya yang kemudian ditegaskan di situ. Di momen itu yang paling dibutuhkan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, kita punya kaidah lah. Ini kaidah. Jadi saya tidak baca hadis yang tangan lisan baru hati ya. Tidak. Kita akan baca kaidah. Kaidahnya adalah gitu. Kemadorotan itu harus dihilangkan. Tapi, Pak, ini tapi, jangan sampai menghilangkan madorot, tapi menimbulkan madorot yang jauh lebih besar. Ini kaidah. Jangan sampai menghilangkan madorot yang pertama, tapi menimbulkan madorot yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari yang dihilangkan tersebut. Ini tidak boleh. Sekali lagi itu tidak boleh. Jadi kalau ingin menghilangkan madorot, cari madorot yang jauh lebih kecil. Cari yang jauh lebih kecil. Supaya apa? Supaya kemadorotan yang tadi dihilangkan itu bisa dikurangi, diminimalisir. Jangan sampai kemudian kemadorotan ini malah jadi dihilangkan, tapi muncul lebih gede. Misal kayak gini, Pak. Kita di rumah disergap anjing, misalkan. Anjingnya anjing galak. Kita hilangkan anjingnya, tapi melahirkan harimau. Jadi madorot pertama hilang, tapi yang datang jauh lebih besar. Yang ada jadi harimau, Pak. Itu kan tidak boleh. Kalau mau, logikanya kayak gini, Pak. Ada harimau, ada anjing. Maka kita hilangkan harimau, lebih baik berhadapan dengan anjing daripada berhadapan dengan harimau itu. Karena kemadorotan harus diganti dengan yang lebih ringan. Saya kasih contoh, Pak. Kasih contoh. Jadi ini sanadnya ada, Pak. Jadi sanad kalau lihat kemaksiatan kita diam itu ada sanadnya. Walaupun tidak harus dihukumi, ada aful iman, Pak. Ini kaitannya dengan kaidah. Boleh menghilangkan madorot dengan sesuatu yang jauh lebih ringan. Jangan menghilangkan madorot dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Atau gara-gara menghilangkan madorot yang A, itu bisa mendatangkan madorot yang jauh lebih besar. Ini tidak boleh. Jelas tidak boleh. Nah, ini ada contohnya, Pak. Ya, saya sebutkan dalam satu manakib tentang Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Taimiyah, Pak, dengan rombongan para santrinya, itu lagi jalan. Saat itu terjadi perang Tartar. Bahkan Ibnu Taimiyah berada di Baghdad itu diserang oleh orang-orang Tartar, orang-orang Mongol, Genghis Khan lah gitu. Ketika Imam Ibnu Taimiyah lewat, itu orang-orang Tatar pada mabuk. Mereka pada mabuk. Jadi ada satu tempat mereka mabuk-mabukan di situ sampai telernya teler berat. Teler berat tuh sampai nggak sadar itu, sampai langkahnya tuh bukan gentayangan. apa ya sempoyongan, jalan itu sempoyongan, nggak jelas inilah. Jadi kalau dipukul ambruk gitu. Jadi mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa karena maboknya mabok berat. Ketika Imam Ibnu Taimiyah lewat, para santri ngomong, "Syekh, mabok nih, hajar." Gitu. Kan kita harus merubah kemaksiatan dengan tangan kita. Hajar, Syekh. Mabok nih, sikat gitu. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Imam Ibnu Taimiyah, jalan. Kata santrinya, "Syekh, mabok mereka, sikat." Kata Imam Taimiyah, jalan udah. Banyak ngomong, jalan.
Sampai akhirnya santri ya jalan nih ngikutin Ibnu Taimiyah. Artinya tidak di apa-apain tuh yang mabok, Pak. Yang mabok nggak dicolek-colek acan lah gitu. Murid-muridnya Ibnu Taimiyah pada ngikut, tapi hati mereka mangkal, Pak. Oh, kenapa Syekh ini tidak berani menyatakan amar ma'ruf nahi munkar di hadapan orang mabok? Kenapa gitu ya? Apakah iman Syekh Ibnu Taimiyah ini lemah gitu? Takut tidak mau mengamar ma'ruf nahi munkar gitu. Setelah jauh Pak dari orang mabok tersebut, Imam Ibnu Taimiyah tetap ditanya oleh muridnya, "Syekh, kenapa tadi orang mabok nggak kita apa nggak kita sikat? Kan mereka sedang melakukan kemaksiatan." Kata Imam Ibnu Taimiyah, kita harus menghilangkan madarat, tapi jangan menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Orang Tartar, kalau mereka tidak mabok, mereka akan melakukan tindakan yang jauh lebih keji. Karena orang Tartar terkena kejam. Kejam bukan karena maboknya, itu karena sadarnya itu. Orang Tartar itu kejam. Bayi bisa dibunuh, perempuan bisa dibunuh, laki-laki dewasa bisa dibunuh, orang tua bisa dibunuh, anak-anak bisa dibunuh. Mereka kejam. Kata Imam Ibnu Taimiyah, jika mereka tidak mabok, mereka bisa melakukan kemadaratan yang jauh lebih besar. Mereka bisa bunuh laki-laki, memperkosa perempuan, membunuh anak-anak kalau mereka tidak mabok. Jadi biarkan mereka mabok supaya tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang diperkosa, tidak ada yang dibantai. Jadi memilih mabok daripada menimbulkan kemadaratan yang jauh lebih besar. Ini kaidah, ini kaidah. Jadi nanti Pak Eko ketika melihat orang melakukan kemaksiatan, kita bisa ngukur diri, Pak. Kalau kita cegah, kira-kira kemadaratan yang timbul lebih ringan, lebih besar. Kalau ternyata kalau kita cegah malah menimbulkan kemadaratan yang lebih besar, terutama terhadap diri kita boleh menghentikan dulu atau menjaga dulu, diam dulu. Supaya apa? Supaya kita punya power, punya kekuatan untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan hanya menimbulkan kemadaratan yang lebih besar, diam itu adalah solusi yang paling tepat. Diam. Walaupun hati kita tetap gak enak, hati kita tetap benci, hati kita tetap gak suka dengan kemaksiatan tersebut. Itu sudah cukup. Dan tidak masuk kategori adaful iman. Tidak masuk kategori adaful iman. Yang disebut dengan adaful iman versi Nabi adalah ketika ini kemaksiatan di hadapan mata. Dia sebagai pimpinan perusahaan, ada karyawannya berbuat maksiat. Pimpinan perusahaan, ada karyawannya berbuat maksiat. Artinya kan pimpinan bisa dong mencegah kemaksiatan karyawannya, karena pimpinan karyawan. Jelas pimpinan punya otoritas lebih tinggi, punya kekuatan lebih tinggi. Karyawan yang melakukan kemaksiatan, boleh dan bisa seorang pemimpin itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata nggak mau. Si pemimpin nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Padahal dia punya otoritas. Dia punya kemampuan. Dia punya otoritas itu. Tapi dia nggak mau. Itu adaful iman. Artinya dia mampu untuk amar ma'ruf, tapi dia tidak mau. Itu adaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Baru lemah. Tapi kalau memang tidak mampu, dan kalau dia maju malah menimbulkan madarat yang lebih besar, itu namanya cerdas dalam memahami amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngukur diri dulu. Kalau maju, kira-kira bisa nggak nih? Kalau maju, mati nih. Jangan. Jadi jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar menimbulkan kekonyolan-kekonyolan di dalam pemilihan sikap atau memilih amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tetap rasional dan tetap logis. Maka lihat kemampuan, dan itu tidak masuk kategori adaful iman. Adaful iman ketika punya kemampuan, ada momennya, ada waktunya, ada kekuatannya, tapi masih juga tidak mau, itu adaful iman. Wallahu a'lam. Jazakallah, jelas Ustaz. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ini pertanyaan terakhir untuk malam ini, saya pikir. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, tadi terkait dengan hukum potong tangan gitu, Ustadz ya. Nah, maksud saya begini, tadi kan dikaitkan dengan adat istiadat yang ada saat ini gitu. Apakah sekiranya analoginya itu, maksud saya begini kan, kalau hukum potong tangan yang sudah berjalan itu diambil sebagai bagian dari hukum Islam gitu, Ustaz. Artinya kalau misalkan mencuri dengan segala macam saksi dan lain sebagainya, maka hubungannya adalah potong tangan. Tapi kalau untuk adat istiadat untuk saat ini, rasanya tidak pas ya, Ustaz. Artinya tidak ada lagi peluang untuk menjadikan sesuatu yang baru sebagai
bagian dari hukum Islam. Tapi tentunya kita menjadi bagian bagaimana supaya kita dapat bersikap fleksibel atau bersikap moderat atau bersikap proporsional terhadap adat istiadat yang ada di masyarakat saat ini. Mungkin mohon penjelasannya lebih lanjut, Ustaz. Yang kedua adalah sederhana, kalau untuk hijrah itu kenapa Nabi nggak ikut ya, Ustaz, ya, untuk hijrah ke Habsyah? Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, Pak, kaitan dengan hukum potong tangan. Jadi hukum potong tangan, hukum cambuk bagi pemabuk, bagi pezina, hukum rajam bagi pezina, hukum bunuh, hukum mati bagi para pembunuh, sebetulnya lahir dari sebuah konsep menjaga manusia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan ada 5 item yang berkaitan dengan manusia ini terjaga. Jadi 5 item ini harus terjaga. Tidak boleh terluka, tidak boleh dinodai, tidak boleh dihinakan, tidak boleh diperlakukan semena-mena. 5 item di dalam hubungannya dengan manusia. Yang pertama, agama. Item yang berhubungan dengan manusia yang pertama adalah agama. Yang kedua, jiwa manusia. Yang ketiga, nasab manusia. Yang keempat, harta manusia. Yang kelima, jiwa manusia. Itu semuanya harus terjaga dengan sangat baik. Dalam bahasa Arabnya, hifduddin, hifdun nafs, hifdul nasab, hifdul mal, hifdul akal. 5-5-nya harus terjaga. Itu konsepnya. Jadi syariat Islam itu menjaga eksistensi agama, syariat Islam menjaga eksistensi jiwa manusia, menjaga eksistensi nasab, menjaga eksistensi harta, menjaga eksistensi jiwa. Semuanya dijaga. Tidak boleh dilukai, tidak boleh dinodai, tidak boleh dihinakan. Siapapun itu, 5 item ini tidak boleh dilukai dan dinodai. Ketika muncul pelanggaran, Pak, penodaan terhadap 5 item ini, salah satunya saja misalkan jiwa yang dilukai, atau nasab dengan cara zina, atau akal dengan cara mabok, atau harta dengan cara dicuri. Jika 5 item ini salah satunya dinodai, dilukai, dilanggar, maka harus ada sanksi yang melahirkan efek jera. Supaya dengan sanksi ini orang tidak lagi berpikir untuk mencuri, orang tidak lagi berpikir untuk berzina, orang tidak lagi berpikir untuk membunuh, orang tidak lagi berpikir untuk mabok, orang tidak lagi berpikir untuk menghina agama. Jadi harus ada efek jerahnya. Jadi poinnya bukan masalah potong tangannya, bukan masalah rajamnya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah 5 hal ini harus dijaga. Dan kalau muncul pelanggaran terhadap salah satu dari yang 5 ini, tadi hifduddin, hifdul nafs, hifdul nasab, hifdul mal, hifdul akal. Kalau ada salah satu yang dilanggar, maka harus ada sanksi yang melahirkan efek jera. Harus ada sanksi yang melahirkan efek jera. Maka muncullah perangkat potong tangan. Kenapa? Karena kalau mencuri dipotong tangannya efek jera. Tidak hanya bagi pelaku, bahkan bagi orang yang punya niat untuk mencuri, hilang itu keinginan mencurinya, Pak. Kalau lihat tangan dipotong. Jadi keinginan mencuri dalam hatinya hilang sudah. Wong lihat ada pemuda atau laki-laki gara-gara mencuri potong tangan, itu hilang keinginan untuk mencurinya. Horor, Pak, itu. Saya pernah lihat di video di YouTube, ada aktivitas potong tangan itu, ya makan itu terganggu. Jadi nggak enak makan, nggak enak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nggak biasa saya lihat begitu. Kalau kita main ke Arab Saudi, misalkan di Jeddah itu ada Masjid Qisas. Masjid Qisas itu dekatnya di Jeddah. Itu tiap hari Jumat biasanya ada hukum pancung. Misalkan sekali saja kita lihat hukum pancung, itu orang yang punya niat membunuh karena dendam dalam hatinya kepada satu orang, lihat ada orang dipancung di depan matanya, hilang keinginan membunuhnya itu. Kenapa? Sanksi yang tadi disebutkan, bunuh dibunuh lagi, mabok dicambuk, zina dirajam, mencuri dipotong, gitu, itu melahirkan efek jera. Nah, efek jera inilah yang kemudian menjadi adat, menjadi ilat di dalam setiap pengambilan hukum. Kalau Pak nih, kalau di Indonesia ada orang mencuri, taruhlah korupsi, dengan dipenjara melahirkan efek jera, why not dipenjara? Kenapa tidak untuk dipenjara? Kalau penjara bisa melahirkan efek jera. Ini masalahnya bisa melahirkan efek jera atau tidak? Geser ke Cina, Pak. Setahu saya nih, mohon koreksi kalau salah. Di Cina, kalau ada pejabat mencuri, kan ditembak mati.
Kenapa? Karena ditembak mati bagi para pencuri dalam kurung korupsi itu melahirkan efek jera bagi orangnya, bagi siapapun yang melihatnya atau siapapun yang punya rencana keinginan untuk korupsi. Jadi indikatornya ada efek jerahnya atau tidak. Maka supremasi hukum di Indonesia bingkainya adalah tidak sekedar ada, tetapi hukum sanksi yang ada dalam kaidah-kaidah hukum atau supremasi hukum di Indonesia melahirkan efek jerah atau tidak. Jika supremasi hukum di Indonesia, penerapannya, sanksinya bisa menimbulkan efek jera, itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena indikasinya adalah efek jera atau tidak. Jadi tidak harus fokus pada potong tangannya. Karena potong tangan ini nanti ijtihadnya berkembang, Pak. Misalkan di zaman Nabi, ada batas minimum potong tangan. Potong tangan di zaman Nabi, batas minimumnya adalah sekian gram emas. Berarti kalau nyolong ayam, nggak boleh itu dipotong tangan, Pak. Karena ayam misalkan tidak sebanding dengan sekian gram emas. Mencuri sendal, jangan dibakar. Kenapa? Karena tidak sesuai, Pak. Tidak relevan, tidak linear. Kenapa? Karena sendal itu tidak sesuai dengan nilai gram emas. Tapi kalau sudah korupsi miliaran, bisa jadi kena pasal tuh potong tangan. Kenapa? Karena yang dicuri lebih dari sekian gram emas. Ini kan kaidah fikihnya berkembang. Sangat berkembang. Tapi intinya kenapa harus ada potong tangan? Efek jera. Nah, tinggal permasalahannya, supremasi hukum di Indonesia, sudahkah bisa melaksanakan sanksi atau hukuman yang melahirkan efek jera. Nah, dalam konteks kita hari ini, jadi tidak akan disebutkan adat muhakamah, tapi mengambil ibrohnya langsung, mengambil indikatornya. Hukum potong tangan di zaman Nabi itu diambil hukumnya dari Walid bin Mughirah, atau dari jahiliyah lah, diambil oleh Nabi dari jahiliyah, tapi dikukuhkan dalam agama Islam. Kenapa potong tangan? Karena melahirkan efek jera. Nah, hari ini pengambilan hukumnya adalah bukan fokus pada potong tangannya, tapi pada sanksi yang melahirkan efek jera. Hari ini, abad 21, hukuman apa yang bisa menimbulkan efek jera bagi para pencuri? Nah, kita diskusikan, Pak, apakah potong tangan atau yang lain ada solusi? Atau potong kepala. Tergantung. Jadi ini tergantung mana yang mau diambil, intinya ada efek jera supaya menimbulkan efek ya, karena itu indikator. Jadi kita nggak akan bahas adat apalagi yang ada di Indonesia, enggak, Pak. Kita sudah mencukupkan dengan syariat Islam karena syariat Islam sudah sempurna dalam konteks hari ini. Jadi kita nggak akan berbenturan dengan adat mana. Urusan sanksi ya, urusan sanksi kaitan dengan pidana, maka kita akan diskusikan lebih lanjut. Kita tidak akan terikat dengan adat yang baru karena Islam sudah sempurna, sudah ada guidance-nya, tinggal mencari ruhnya, Pak. Mencari spiritnya. Spirit dalam potong tangan, bukan tangan yang dipotong sudah menimbulkan efek jera, maka itu cukup. Kenapa? Karena telah terpenuhi tujuan dari potong tangan, yakni menimbulkan efek jera. Tinggal diskusi kita, Pak, di Indonesia. Kira-kira hukuman apa yang paling pas untuk para pembunuh, untuk para pemerkosa, untuk para pencuri, dan hukuman itu harus menimbulkan efek jera. Dan istihad Nabi, Pak, ini istihad Nabi yang bisa menimbulkan efek jera ya tadi. Dibunuh lagi, pencuri potong tangannya, pezina dirajam, mabok dicambuk, menghina agama dibunuh. Itu kaidah Nabi. Jika ada yang lain yang bisa menimbulkan efek jera, lain. Kenapa tidak? Satu poin. Jadi tidak harus kemudian kalau memang ada rekomendasi adat tertentu dan adat ini bisa menimbulkan efek jera, kenapa tidak? Karena intinya efek jera Allah. Yang kedua kaitan dengan hijrah ke Habsyah, kenapa Nabi tidak ikut serta? Pertama gini, Pak. Hijrah itu tidak hanya hitung-hitungan strategi. Hijrah itu lebih dominan terhadap kaum muslimin itu berdasarkan perintah Allah. Jadi hitung-hitungannya perintah Allah. Dalam konteks Habsyah, Nabi belum diizinkan hijrah. Itu problem utama. Jadi Nabi hijrah ke Madinah pun itu bukan karena takut orang-orang Mekah. Pak. Nabi itu punya sifat berani, nggak ada rasa takut-takutnya, Pak. Nabi itu. Kalau Nabi itu penakut, Islam nggak nyampe Indonesia, Pak. Mentok nyampe Yaman, balik lagi ke Arab Saudi, selesai, Pak. Itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak takut dengan orang-orang Quraisy. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena by instruksi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah.
konteks hijrah ke Habsyah, Nabi nggak dapat perintah, Pak. Itu masalah. Nabi nggak dapat perintah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang betul-betul terintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Ini kan Nabi gelisah, Pak. Lihat Utsman bin Affan disiksa, lihat ini disiksa, lihat itu disiksa. Ini bagaimana ya Rob solusinya? Kalau saya kan masih ada yang backup nih, Bani Hashim masih aman. Mereka tidak akan mungkin membiarkan saya disiksa atau diintimidasi sedemikian rupa. Apalagi paman saya Abu Thalib tentu tidak akan pernah membiarkan saya terluka sedikit pun. Sedangkan mereka lemah, mereka tidak punya backupan, mereka disiksa tanpa ada yang menolong gitu. Nabi harus berpikir keras, Pak, bagaimana solusinya? Turun perintah, hijrahkan mereka. Maka Nabi perintahkan kalian hijrah. Hijrahnya kemana? Nabi dapat lagi wahyu, ke Habsyah sajalah. Nabi perintahkan hijrahnya ke Habsyah. Kenapa hijrahnya nggak ke Yaman? Ya karena perintahnya ke Habsyah. Nabi yang mendapatkan perintah dari Allah, kalau hijrahnya harus ke Habsyah. Mungkin kalau hijrahnya ke Indonesia Pak. Jadi kalau Nabi perintahkan itu, ini maksudnya kan by instruksi, bukan sekedar hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan strategi, tapi by instruksi. Makanya Nabi tidak hijrah ke Habsyah. Karena memang belum ada instruksi dari Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan kota Mekah dan harus pergi ke Habsyah. Nggak ada perintah itu, maka Nabi tidak pergi ke Habsyah. Itu satu poin. Yang kedua, hikmahnya adalah kalau Nabi saat itu masih tahun kelima. Tahun kelima ini kan berarti belum setengahnya dakwah Nabi di Mekah. Karena kan dakwah Nabi di Mekah itu 13 tahun. Ini belum setengahnya. Masih mau setengah lah gitu. 4 sekian gitu lah. Kalau Nabi meninggalkan kota Mekah, ini bisa jadi menjadi mental yang buruk bagi kaum muslimin di kota Mekah. Dan ini berbahaya bagi keberlangsungan Islam yang ada di kota Mekah. Jadi kalau Nabi meninggalkan kota Mekah itu, langsung meninggalkan di tahun kelima, langsung pergi ke Habsyah, misalkan ikut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau ikutnya Ja'far, itu menjadi mental yang buruk bagi muslim yang ada di Mekah. Mau makin parah nantinya. Dan para nabi, jika belum diinstruksikan, sudah punya inisiatif pergi, nanti nasibnya kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan hijrah, tapi belum dikasih instruksi, Pak. Inisiatif. Makanya naik perahu, di perahunya kelebihan beban. Karena kelebihan beban harus ada yang dibuang. Sudah berapa kali diundi, Nabi Yunus yang harus dibuang. Kenapa? Karena pergi tanpa instruksi. Maka itu adalah aib bagi para nabi. Seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada perintah ke Habsyah, belum ada instruksi ke Habsyah, maka beliau tidak boleh meninggalkan Mekah. Yang kedua hikmahnya, kalau Nabi Muhammad pergi, kota Mekah makin kacau. Kenapa? Karena umat Islam yang ada di kota Mekah akan kerepotan sekali, mentalnya ngedrop, mentalnya jatuh. Kenapa? Orang yang diyakini, orang yang dipercaya malah hilang. Kan ini jangankan orang Mekah lah, kita lah saja gitu. Kita mengimani seseorang, terus orangnya malah ngilang, malah pergi, ketakutan, pedali terbit-terbit lagi. Kan ini malah jadi, kok gini sih beriman? Masa orang model begini harus diimani? Masa dia lari, terbit-terbit, terus umatnya dibiarkan disiksa, dianya malah enak-enakan pergi. Ini kan janganlah jadi sesuatu yang tidak baik, jadi buruk bagi mental kaum muslim. Itu di antara hikmah. Dan yang ketiga, memang proses penanaman akidah masih berlangsung. Tidak mungkin meninggalkan orang-orang Mekah yang notabene masih butuh dengan pelajaran-pelajaran Islam, masih butuh dengan pelajaran-pelajaran agama Islam, nilai-nilai Islam. Kalau Nabi tinggalkan, pelajaran ini nggak selesai, Pak. Nantinya jadi, kalau orang Sunda itu bilangnya cangor, Pak. Belajar agamanya cangor. Mengkel. Jadi mateng kagak, mentah enggak gitu, Pak. Jadi kalau belajar agamanya begitu, dibiarkan dan ditinggalkan oleh Nabi, ini jadi mangkal, jadinya nggak mateng. Dan itu bisa bahaya, karena kalau belajar agama tidak utuh, belajar agama tidak lengkap, akhirnya menimbulkan banyak kesalahpahaman di dalam praktek dan pemahaman agama. Dan itu bahaya. Makanya Nabi tetap konsen. Adapun yang hijrah ke Habsyah, Nabi percaya kepada orang-orang yang sudah diutus ke sana. Kayak Ja'far, Nabi percaya kepada Ja'far. Makanya Nabi punya wakil Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan di rombongan pertama ada Mus'ab bin Umair, Nabi percaya kepada Mus'ab. Di rombongan pertama ada Jubair bin Awam, Nabi percaya kepada Jubair bin Awam. Nabi percaya kepada Abi Salamah, dia ikut di rombongan yang kedua. Jadi Nabi sudah punya wakil orang-orang yang pas sebagai pendidik, sebagai pengajar. Makanya Nabi izinkan mereka hijrah ke Habsyah di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib sebagai pembimbingnya, sebagai juru bicaranya, sebagai pemimpinnya. Itu bisa diatur oleh Ja'far. Kota Mekah yang besar, yang banyak orang Islamnya, Nabi harus bertahan di situ untuk memastikan proses belajar sampai pada finishnya. Jangan nanggung belajarnya,
khawatir pemahamannya salah. Maka Nabi bertahan selama 13 tahun untuk memastikan fondasi iman itu sudah settle. Fondasi imannya sudah mapan. Maka ibadah seberat apapun, kalau imannya sudah mapan, akan dilaksanakan dengan sangat mudah. Sebaliknya, Pak, kalau orang punya iman yang lemah, ibadah sesederhana apapun pasti susah dikerjakan. Karena landasan imannya lemah. Makanya Nabi harus ada di Mekah. Yang pertama, karena belum ada perintah dari Allah. Yang kedua, akan menimbulkan mental yang buruk bagi para sahabat di kota Mekah kalau kehilangan nabinya. Dan yang ketiga, pendidikan belum selesai. Tarbiyahnya belum selesai. Harus sampai finish. Baru boleh ditinggalkan. Allah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Kita tutup untuk kajian malam ini. Jazakumullah khairan katsiran atas Ustaz atas penjelasannya dan teman-teman atas kehadirannya pada kajian malam ini. Mungkin sembari mengingatkan untuk senantiasa menyampaikan doa kita kepada para ulama-ulama kita yang mungkin akhir-akhir ini banyak dipanggil ke rahmatullah, serta doa serta bantuan kepada saudara-saudari kita yang sedang tertimpa kesusahan, musibah, bencana di negeri kita ini gitu. Mudah-mudahan kalau tadi Ustadz menyampaikan kegelisahan, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang gelisah ketika saudara-saudara kita sedang tertimpa kesulitan dan kesusahan di bagian negeri lain gitu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Daniel, Babe. Jazakallah. Pak Eko, Pak Rizky, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diikuti oleh